Foodies, kalau lihat ikan gurame digoreng kering itu udah biasa kan? Tapi gimana nih kalau ikan guramenya dibikin sop? Wah, ini sih jarang-jarang ada nih. Kira-kira bakalan lazis nggak ya? Jujur ya Foodies ya, Rainer baru tahu loh di Chinese food ini ya ada yang namanya sup ikan gurame karena jarang banget. Serius jarang banget. Rainer baru pertama kali nih ketemu sama ini nih. Dan warnanya juga seperti yang Foodies lihat nih ya. Tuh. Ini kayak pakai susu ya. Biasanya kan kalau sop ikan itu yang Rainer tahu itu bening ya kuahnya ya. Tapi ini teksturnya kayak dipakein susu. Tapi ini bukan pakai susu, juga tidak pakai santan, Foodies. Wadidaw, udah menunya unik, porsinya juga gede bingo nih Foodies. Bisa buat makan se-RT nih, RT semut tapi ya. Udah gitu, isinya juga komplit dan super sehat. Ada daging gurame yang jadi bintang utama dalam kuah kaldu ikannya. Plus ada tahu putih, lobak, serta sayur sawi. Aromanya juga mantap banget nih, super menggoda Foodies. Wow, ini enak Foodies. Ini enak, serius beneran enak banget. Sop ikan. Ini pertama kali Rainer nyobain sop ikan di Chinese food dan ini sangat nikmat Foodies. Asli enak banget. Gimana rasanya nggak mantul, Re? Yang masak aja kan mantan chef di resto ternama. Plus pengalamannya udah teruji bertahun-tahun. Gurame dan tahu putih yang gurih ini ternyata bisa balance loh sama kuahnya yang kaya akan kaldu ikan. Plus ada sayur sawi-sawian, bikin nambah tekstur krenyes pas makan sop ini. Si ikannya itu berasa banget Foodies. Sampai bumbu-bumbunya tuh meresap ke dalam dagingnya si ikan ini Foodies. Terus ikannya itu begitu dimakan itu teksturnya gurih, lembut. Proses perebusan ini bikin daging guramenya makin lembut dan santun banget loh di mulut. It's cakep. Seperti kebanyakan menu Chinese food, sop ikan gurame ini juga banyak menggunakan rempah dan juga ada teknik memasaknya Foodies. Kata si bapak sih, kunciannya ada di minyak wijen yang bikin aromanya jreng dan rasanya mentereng. Yummy! Lobaknya itu enak Foodies, jadi dia tuh lembut ya, nggak keras. Lobaknya nggak keras. Terus sedikit crunchy. Jadi enak banget. Nah, lobak ini nggak boleh kelewat ya Foodies. Wajib ada kalau di menu sop khas Oriental. Tekstur yang lembut tapi tetap nggak benyek, plus rasanya juga kalem. Wah, bikin nagih deh. Wih, ini sih aman banget ya buat semua umur. Ikannya sengaja di-fillet supaya tulangnya tuh bisa jadi kaldu buat kuah Foodies. Jadi rasa kuahnya kuat banget sensasi ikannya. Sip, lanjut kita icip-icip udang Yamha. Wow, ini enak Foodies. Jadi si daun ininya, ini yang yang bikin khas dari si aroma udang Yamha ini. Daun wanshui ini itu berasa banget Foodies. Agak-agak kayak mint gitu sih. Tapi bukan mint, sama ini nih. Jahe sama bawang putihnya ini. Ini tuh wah, ini yang bikin gurih dan enak banget. Daun wanshui atau daun ketumbar emang bisa memberikan efek segar kayak mint gitu Foodies. Apalagi disandingkan sama cincangan jahe yang hangat dan juga bawang putih sedap-sedap gurih. Wah, nggak ada lawan. Untuk sajian udang tak bertepung emang nggak bisa pilih sembarangan Foodies. Salah-salah nih yang ada udangnya malah ciut. Nah, beda cerita kalau udang windu. Ukuran cukup besar, dagingnya juga gurih dan manis. Dan kalau dimasak tuh warnanya merah merona cakep. Kalau chef yang masak, wah emang gak usah diragukan lagi lah ya. Terakhir ada ayam kung pao. Tampilannya gak kalah cakep nih Foodies dari udang Yamhanya ya kan? Buat Foodies yang suka manis, ini pas nih. Ini pas, ini enak nih. Jadi si ayamnya itu dikasih sedikit tepung kayaknya nih. Ya, sedikit tepung terus juga manisnya enak, pas. Bener ada saus tiramnya karena memang berasa juga di sini. Plus si daun bawangnya ini ketika kita makan, ini yang bikin crunchy Foodies. Gurih-gurih gitu Foodies. Ayam kung pao ini berupa ayam dibalut sama tepung tipis lalu disiram sama saus kecap. Nah, saus kecapnya ini nih dibuat dari campuran gula, garam, penyedap, kecap, dan juga saus tiram. Jadi sekali gigit tuh rasanya rame banget tapi enak Foodies. Tadi Rainer lihat sayurannya kan, itu ada sawi putih,
terus daun seledri, sama ini sawi juga Pak. Ini Ini namanya kenapa kok begitu warnanya? Bahasa Tionghoanya hamcoy, sayur asin. Sayur asin. Ya, hamcoy. Ini fermentasi dari sawi pahit direndam pakai larutan garam sama air beras. Oh gitu. Ya. Karena ada hamcoy atau sawi asin, sop ikan gurame juga sering disebut sebagai sop ikan sayur asin. Jadi satu sajian ini tuh ada yang direbus dan ada yang difermentasi. Ramai kan prosesnya, Foodies? Yang pertama itu apa tuh Pak? Oh ini pakai minyak wijen dulu. minyak wijen. Ya, kira-kira setengah centong lah. Setengah centong ya. Ya. Aduh, Rainer katanya mau jadi chef, tapi kok udah tutup mata aja sih? Beda sama sop pada umumnya, untuk membuat sop ikan gurame kita bikin kuahnya dulu, Foodies. Baru deh tuh cemplungin semua isiannya. Dan karena si bapak udah ahli, masaknya juga nggak gosong nih, meskipun pakai api besar. Dia warna kuahnya tuh jadi putih gitu, Foodies. Tuh. Padahal si minyaknya kan tadi warna coklat. Ya kayak minyak aja gitu, coklat, bener coklat tua gitu kan. Begitu dimasak sama ikannya, sekarang berubah kayak pakai susu, Foodies. Kayak pakai susu atau pakai santan ya, Pak ya? Betul, Re, perpaduan dari minyak wijen dan ikan gurame bikin kuahnya jadi putih keruh. Yes, pokoknya nih kalau Foodies mau cari menu Chinese food yang lengkap, unik, semua ada, just aja tuh main ke area parkir motor di dekat SDN Pinang Sia 01 Glodok. Awas jangan nyasar ya, mau jajan enak, Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Wow.